Perkenalkan, saya Sinta, mahasiswi Universitas Ciputra Online Batch 5. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan analisis mengenai penerapan Blue Ocean Strategy pada industri perbankan Indonesia dengan studi kasus pada PT Bank Sentral Asia (TBK). Presentasi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana BCA menciptakan keunggulan kompetitif melalui inovasi nilai, bukan melalui persaingan langsung dengan bank lain. PT Bank Sentral Asia (TBK) atau BCA merupakan salah satu bank swasta terbesar di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1957. BCA dikenal memiliki kekuatan utama pada transaction banking, stabilitas sistem, serta kualitas layanan. Alih-alih bersaing agresif dalam suku bunga, BCA memilih membangun keunggulan melalui keandalan dan pengalaman nasabah. Konsep Blue Ocean Strategy menekankan bahwa perusahaan tidak harus bersaing dalam pasar yang sudah ada. Sebaliknya, perusahaan dapat menciptakan ruang pasar baru yang belum diperebutkan sehingga kompetisi menjadi tidak relevan. Dalam industri perbankan, umumnya bank konvensional terjebak dalam persaingan Red Ocean, di mana produk mudah ditiru, proses layanan birokratis, dan diferensiasinya yang rendah. Kondisi ini menyebabkan persaingan menjadi bersifat zero sum, sehingga keuntungan satu bank seringkali diperoleh dengan mengorbankan bank lain. Untuk menerapkan Blue Ocean Strategy secara praktis, digunakan kerangka ERRC yang terdiri dari Eliminate, Reduce, Raise, dan Create. Kerangka ini membantu perusahaan mengidentifikasi faktor-faktor lama yang harus dihapus atau dikurangi, serta faktor-faktor baru yang perlu diciptakan untuk meningkatkan nilai bagi pelanggan. Tahap yang pertama adalah Eliminate. Pada tahap ini, BCA secara sadar menghapus elemen-elemen layanan yang tidak memberikan nilai tambah signifikan bagi nasabah dan menambah biaya dan friksi operasional. BCA memahami bahwa nasabah tidak mencari proses, tetapi hasil. Dengan mengeliminasi proses yang tidak bernilai, BCA menurunkan biaya operasional sekaligus meningkatkan kecepatan layanan. Tahap yang kedua yaitu Reduce. Pada dimensi ini, BCA tidak menghapus sepenuhnya faktor tertentu, tetapi menurunkan intensitasnya ke tingkat yang optimal. Alih-alih memperbanyak cabang atau staf secara agresif, BCA memilih mengurangi ketergantungan pada resource fisik, sehingga struktur biaya menjadi lebih efisien tanpa menurunkan kualitas layanan. Tahap yang ketiga adalah Raise. Pada tahap Raise, BCA secara signifikan meningkatkan faktor-faktor yang selama ini kurang diperhatikan dalam kompetisi perbankan konvensional, tetapi sangat bernilai bagi nasabah. BCA tidak berkompetisi pada harga termurah, tetapi pada kepastian dan ketenangan nasabah. Dalam konteks perbankan, trust merupakan switching barrier yang sangat kuat. Tahap yang keempat yaitu Create. Dimensi Create adalah inti dari Blue Ocean Strategy karena disinilah ruang pasar baru dibangun. BCA tidak sekedar menjadi financial intermediary, tetapi berevolusi menjadi platform transaksi utama dalam kehidupan nasabah. Inilah yang menciptakan uncontested market space. Digitalisasi yang dilakukan BCA tidak hanya memindahkan layanan ke kanal digital, tetapi membangun ekosistem perbankan yang terintegrasi. Pendekatan ini menjadikan BCA bukan sekedar penyedia layanan keuangan, melainkan platform yang mendukung berbagai aktivitas transaksi nasabah sehingga menciptakan nilai baru dan meningkatkan loyalitas. Implementasi Blue Ocean Strategy memberikan dampak strategis bagi BCA, antara lain meningkatnya loyalitas nasabah, efisiensi operasional, serta dominasi dalam transaction banking. Selain itu, strategi ini juga membuat BCA lebih tahan terhadap disrupsi yang berasal dari vintage dan bank digital. Kesimpulannya, PT Bank Sentral Asia (TBK) dapat dikatakan berhasil menerapkan Blue Ocean Strategy melalui inovasi nilai dan pengembangan ekosistem digital. Keunggulan kompetitif BCA tidak dibangun melalui perang harga, melainkan melalui pengalaman nasabah, keandalan sistem, dan kepercayaan jangka panjang. Demikian presentasi saya mengenai Blue Ocean Strategy pada PT Bank Sentral Asia. Diharapkan presentasi ini dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana strategi inovasi nilai dapat diterapkan secara efektif dalam industri perbankan. Demikian, terima kasih.